Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 231, kita tidak akan pernah menjadi teman. Mata Pangeran Lin Fei menyipit saat melihat reaksi orang-orang yang mengikuti Lin Xiao. Mereka semua keras kepala seperti pemimpin mereka, tidak mau mundur meskipun mereka menghadapi seseorang yang lebih kuat dari mereka. Betapa sombongnya. Bang! Lin Xiao bisa merasakan tekanan dan meninju ke depan. Tubuhnya tetap stabil saat dia melihat Pangeran Lin Fei di depannya. Senyum mengejek terbentuk di sudut bibirnya. Apakah kamu benar-benar ingin menjadikanku musuhmu, Pangeran Lin Fei? Lin Xiao tidak lagi menyapanya dengan, Yang Mulia, karena dia merasa pria ini tidak layak. Pangeran Lin Fei mencibir, seseorang sepertimu tidak cukup layak untuk menjadi temanku. Karena kamu tidak mau mengikutiku, kamu bisa mati saja. Lin Xiao tertawa saat melihat yang lain semakin dekat. Hanya dengan lambaian tangannya, dia bisa melihat bahwa Pangeran Lin Fei telah memerintahkan orang lain di dekatnya untuk mulai menyerang Lin Xiao tanpa mempedulikan binatang buas di dekatnya. Konyol. Desir. Pada saat itu, Fan Ling mulai bergerak. Kipasnya dibuka saat angin tiba-tiba mulai bertiup di sekitar tubuhnya. Meskipun dia dikenal sebagai Putri Api, kendali Fan Ling sebagian besar adalah api dan angin. Dia sangat menyukai dua elemen ini. Bang! Api mulai menyebar ke pohon di dekatnya, membuat panik orang-orang di sekitarnya. Mereka yang memiliki unsur air mencoba memadamkannya, tetapi api Fan Ling terlalu kuat. Lin Xiao baik-baik saja karena elemennya adalah danau, ya, bukan air, tapi danau. Bukannya dia juga menginginkannya, tetapi Lin Hu mengatakan kepadanya bahwa karena dia telah menjadi kaisar danau, elemennya secara alami mengikutinya. Setelah mendengar bahwa dia akan unggul dalam dukungan, Lin Xiao hampir membalikkan Lin Hu dan memanggang naga itu. Makan daging naga mungkin cukup enak juga. Yun. Lin Yun, yang hendak berjongkok, tiba-tiba menyeringai. Meskipun benar bahwa kemampuan fisiknya lemah, dia sebenarnya baik-baik saja. Dia hanya bertindak seolah-olah dia akan jatuh dan tidak berharap Fan Ling akan menangkapnya. Namun demikian, posisi ini paling cocok untuknya. Menyebar. Dengan tangannya di tanah, tumbuhan di tangannya mulai menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan ke arah para murid di sana. Beberapa orang juga bergegas untuk menyerang Lin Yun, tetapi Xia Ye berdiri dan memblokir serangan mereka bersama dengan Han Jiang. Dentang. Kapaku ini sudah lama tidak melihat darah manusia. Haruskah kita jadikan hari ini waktunya? Han Jiang bertanya dan kemudian melingkari kapak di atas kepalanya. Tindakannya yang halus akan membuat orang bertanya-tanya seberapa berat kapaknya baginya untuk dapat mengangkat dan mengayunkannya seolah-olah itu tidak lebih dari tongkat biasa. Memotong. Anda bajingan. Lu Jian, yang relatif lebih lemah dari yang lain dalam hal kekuatan fisik, telah mengembangkan kekuatannya sendiri. Karena dia tahu bahwa dia tidak bisa fokus pada kekuatan fisik, dia memilih gelombang suara sebagai kekuatannya. Tidur, katanya dengan nada lembut saat suara itu membawakinya. Dia telah belajar dari menonton dan berdebat dengan Sui Wenyan bagaimana melakukannya dan mulai bernyanyi. Langit berwarna biru dan ada banyak burung yang berterbangan. Satu-satunya kelemahan. Suaranya adalah, off-tune sangat buruk. Jika permainan Sui Wenyan merdu dan dapat dengan mudah memikat seseorang, suara Lu Jian pasti akan membuat mereka sangat terjaga dan gila. Itu sangat buruk, namun suara itu terasa seolah-olah menusuk jiwa mereka yang paling dalam, mencegah mereka menutup telinga untuk mendengarkannya. Banyak murid di dekat Lu Jian menjatuhkan senjata mereka dan mencoba menutup telinga mereka dengan sia-sia. Lagi pula, gelombang suara tidak hanya menyerang mereka tetapi juga jiwa batin mereka. Hanya mereka yang sudah berada di yayasan pendirian yang memiliki perlawanan terhadap suara sakit telinga Lu Jian. Desir. Dentang, dentang. Putri Lan Yihua berdiri di samping Lin Xiao. Sosoknya berkedip dan mereka yang berada di dekat mereka sudah memiliki goresan di tubuh mereka. Beberapa kehilangan anggota tubuh mereka segera sementara yang lain hanya mengalami luka ringan karena berhasil melarikan diri. Namun,
Mata mereka menunjukkan bahwa mereka harus berhati-hati saat menghadapi putri yang tampak lemah di depan mereka. Apakah ini benar-benar sampah? Banyak dari mereka memilih untuk menghubungkan kejadian itu dengan fakta bahwa Putri Lan Yihua akhirnya berhasil menembus yayasan pendirian. Itu memberinya sedikit kekuatan untuk melawan mereka. Tetap saja, banyak yang menatapnya dengan ekspresi skeptis. Dan Putri Lan Yihua tidak pernah punya niat untuk memperbaikinya. Membiarkan mereka memiliki kesalahpahaman tentang dirinya lebih bermanfaat. Saat teriakan semakin keras dan pertarungan semakin sengit, Lin Xiao menatap Pangeran Lin Fei. Tidak ada aturan tentang pembunuhan di sini. Apakah kamu ingin kami melakukan pertempuran habis-habisan di sini? Aku siap jika kamu menginginkannya. Kamu, Pangeran Lin Fei ingin mengatakan bahwa dia tidak takut dan seseorang seperti Lin Xiao tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerangnya. Namun, dia bisa melihat bahwa orang lain yang mengikuti Lin Xiao semuanya sudah cukup kuat. Mereka semua berada di tahap pembentukan yayasan dan pertarungan akan menjadi pertempuran kecil. Belum lagi, mereka mungkin berakhir buruk dan kemudian tidak dapat menyelesaikan tugas yang mereka miliki. Setiap orang yang datang ke sini bersamanya memiliki kekuatan tertentu dan Pangeran Lin Fei tidak ingin kehilangannya. Dia mendengus. Anggap dirimu beruntung. Dengan lambaian tangannya, dia menghentikan mereka dari menyerang, namun dia mempertahankan tekanan yang kuat. Sebagai seseorang yang dekat dengan panggung inti emas, jelas bahwa dia memiliki tekanan yang cukup kuat yang dapat dia hasilkan. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Lin Xiao mengangkat alisnya. Itu harus menjadi kata-kataku. Bab 232, Berburu. Pangeran Lin Fei tertawa dingin mendengar kata-kata arogan Lin Xiao dan membawa anak buahnya pergi. Kelompoknya hanya terdiri dari 15 orang termasuk dia. Sementara dia memiliki keunggulan dalam jumlah, masih ada beberapa binatang di dekatnya yang melawan anak buahnya. Ini benar-benar bukan tempat terbaik baginya untuk terlibat pertempuran dengan Lin Xiao. Lin Xiao juga melambaikan tangannya untuk menghentikan yang lain berkelahi. Dia memandang pemimpin kelompok kedua dan menangkupkan tangannya. Maaf telah mengganggumu dalam perburuanmu. Ah, tidak apa-apa. Pria muda itu melambaikan tangannya. Meskipun dia juga seorang kultivator pendirian yayasan yang dekat dengan terobosan, dia terlihat jauh lebih santai dan terlihat sangat mirip dengan Pangeran Lin San. Berbicara tentang Pangeran Lin San, Lin Xiao memperhatikan sang pangeran berjalan ke arah mereka dengan ekspresi aneh di wajahnya. Yang mulia, nama belakangmu adalah Lin. Pangeran Lin San bertanya langsung. Lin Xiao tercengang, dan saat itulah dia ingat bahwa dia mencoba menyembunyikan nama belakangnya ketika dia pertama kali bertemu dengan Pangeran Lin San. Alasan mengapa dia menyembunyikannya sederhana. Pangeran Lin San telah mengumpulkan kekuatan naganya di matanya, yang digunakan untuk melihat melampaui kebenaran. Sang pangeran sudah terlihat aneh ketika dia mendengar nama belakang Lin Yun dan sekarang dia mendengar nama asli Lin Xiao. Lin Xiao merasa sedikit khawatir. Itu benar. Pangeran Lin San memandang Lin Xian sejenak lalu menunjuk ke kata-kata itu. Haruskah kita berburu bersama? Ah, bisakah kamu memperkenalkan kami kepada pemimpinmu terlebih dahulu? Oh, ini kakak keduaku, Lin Xian. Dia adalah pangeran ke-10 dan saat ini berusia 21 tahun. Beletak. Kurasa tidak perlu mengungkapkan umurku yang sebenarnya kepada orang luar, Lin San. Pangeran Lin Xian menggelengkan kepalanya dan menatap Lin Xiao. Aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Aku tidak tahu bahwa kamu adalah kenalan adik laki-lakiku. Lin Xiao menggaruk bagian belakang kepalanya. Yah, pertemuannya dengan Pangeran Lin San saat itu tidak lebih dari sebuah kebetulan. Dia juga tidak menyangka akan bertemu dengan pangeran ini lagi di masa depan. Di dalam kesadaran Lin Xiao, Lin Hu memperhatikan Pangeran Lin San dengan hati-hati. Jika perlu, Anda bisa memanggil saya keluar. Aku sudah berada di Golden Core Stage dan aku bisa melenyapkan mereka semua dengan bersih. Lin Xiao terdiam mendengar kata-kata Lin Hu. Sementara dia tahu bahwa dia bisa memanggil Lin Hu, dia harus menemukan sebuah danau terlebih dahulu. Di daerah pegunungan ini, di mana dia bisa menemukan danau. Persyaratan menjengkelkan untuk memanggil naga telah menjadi belenggu yang mencegahnya untuk memanggilnya. Tes naga itu tidak berguna, titik. Lin Hu,
yang dibenci. Bukannya dia ingin menjadi orang yang tidak berguna, tapi itu hanyalah persyaratan. Yah, beberapa dari mereka lebih mudah untuk memanggil naga mereka, tapi itu hanya naga danau termasuk di antara mereka yang pada awalnya sulit untuk bertahan hidup. Pangeran Linsan tersenyum sambil menggosok kepalanya yang dipukul kakaknya karena dia mengungkapkan usia yang terakhir. Ngomong-ngomong, ada segerombolan kecil binatang di sana. Hanya ada sekitar 30-50. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Grup tempat Pangeran Linsan dan kakak laki-lakinya, Pangeran Lin Xian, terdiri dari total 12 orang. Jika ditambahkan dengan Lin Xiao dan yang lainnya, mereka akan memiliki 19 orang. Jika itu hanya gerombolan binatang yang terdiri dari 30 hingga 50 binatang, mereka seharusnya bisa menanganinya bersama. Dan telinga binatang itu, kita akan membagi rata. Lin Xiao mengangkat alisnya. Distribusi itu tidak adil karena mereka memiliki lebih banyak orang. Tetapi mengingat bahwa mereka telah tinggal di sini lebih lama, mereka mungkin telah mengumpulkan cukup banyak telinga binatang buas. Baiklah. Desir. Pangeran Lin Xian adalah pemimpin dengan Lin Xiao dan Pangeran Lin San mengikuti dari belakang dan kemudian yang lainnya. Sementara kedua kelompok masih waspada satu sama lain, mereka tahu bahwa mereka harus mengikuti pemimpin mereka dalam kolaborasi kecil ini. Mereka segera menemukan lokasi yang ditentukan di mana ada beberapa babi hutan berkeliaran. Dilihat dari jumlah mereka, itu cukup banyak. Kekuatan mereka bervariasi dari bis rank 3 hingga bis rank 4. Sementara bis rank 4 akan lebih sulit dikalahkan, kedua kelompok masih memiliki kepercayaan diri. Setidaknya, mereka bisa mengeroyoknya jika mereka tidak bisa mengalahkannya sendirian. Ayo berpisah. Oke. Pangeran Lin Xian dan yang lainnya mengambil sisi kiri sementara Lin Xiao dan yang lainnya mengambil sisi kanan. Ada dua babi hutan peringkat 4 di sini. Aku dan Putri Lan Yihua akan melawan satu. Yang lainnya adalah, kamu dapat memilih dua di antara kamu. Lin Xiao masih sangat asing dengan peningkatan kekuatan mereka karena dia hanya mengunjungi paviliun buku setelah keluar dari penjara. Mereka bahkan belum bertanding, tapi dia bisa merasakan peningkatan aura dan kekuatan mereka secara keseluruhan hanya dari pandangan sekilas. Hanya saja, dia tidak yakin dengan kemampuan mereka. Lu Jian melambaikan tangannya. Jangan, aku lebih baik dalam pengendalian massa. Bisakah kamu melakukan sesuatu tentang suara falsetomu dulu? Wajah Fan Ling menjadi jelek. Bagaimanapun, jika dia harus mendengarkan nyanyian Lu Jian saat dia bertarung, dia juga ingin muntah darah. Betapa malangnya mereka tidak dapat memblokir suaranya meskipun Lu Jian tidak menargetkan mereka. Mendengar itu, ekspresi Lu Jian berubah aneh dan dia tersenyum malu. Itu, aku akan mencoba mengendalikannya sehingga kamu tidak bisa mendengarnya. Baiklah, Fan Ling mengerutkan bibirnya dan kemudian mengangkat kipasnya. Kalau begitu, serahkan babi hutan itu padaku. Jika aku butuh bantuan, aku akan memberitahumu. Oke. Yang lain sudah tahu bahwa Fan Ling dekat dengan Golden Core Stage. Yah, meskipun penutupan itu masih berarti beberapa tahun lagi, itu masih cukup bagus. Baik, karena kamu telah memutuskan, yang lain akan bertarung dengan monster lain peringkat 3. Mengerti. Bab 233, Berburu, 2. Mengatakan bahwa formasi mereka buruk cukup menghina, tapi itulah yang dipikirkan Lin Xiao ketika dia melihat teman-temannya dalam formasi yang buruk itu. Ada celah di mana-mana. Dia merasakan sakit kepala dan kemudian menggelengkan kepalanya. Setelah pertempuran ini, kita perlu memperbaiki formasi kita. Ah. Yang lain tersenyum malu-malu. Mereka memang berlatih, tetapi kebanyakan mereka menghabiskan pelatihan mereka secara individu atau dengan satu orang lainnya. Karena alasan itu, mereka juga tidak terbiasa satu sama lain saat berburu kelompok besar seperti ini. Menyerang. Lin Xiao dan Putri Lan Yihua melesat ke arah monster peringkat 4. 3 monster peringkat 3 di dekatnya juga mendeteksi mereka, tetapi sebelum mereka dapat mencegat, gelombang suara telah menyerang mereka. Itu mencegah mereka bergerak sesaat saat Han Jiang, Lin Yun, dan Xia Ye datang untuk mencegat mereka. Memotong. Dengan ayunan pedangnya, Xia Ye membunuh babi hutan pertama lalu menuju ke sisi tempat Fan Ling mendekati babi kedua.
Matanya terfokus pada binatang yang lebih lemah saat dia mengayunkan pedangnya sekali lagi, membunuh binatang itu dengan mudah. Desir. Tubuh Putri Lan Yihua berkedip saat dia muncul kembali di dekat babi hutan. Kedua pedang kecilnya terhunus ke tubuh babi hutan saat dia mencoba mengukur pertahanannya. Serangan itu nyaris tidak menembus kulit. Mengaum. Babi yang marah mengguncang tubuhnya yang besar dan mencoba mendorong Putri Lan Yihua pergi. Namun, dia sudah menghilang dari posisinya dan muncul kembali di belakang. Kali ini, pedang kembar digunakan untuk menyerang kaki babi hutan. Memotong, memotong, memotong. Pertahanannya sangat bagus. Mengumpulkan kinya, Putri Lan Yihua menggunakannya untuk memasukkannya ke dalam pedangnya. Itu adalah salah satu keterampilan dasar yang akan dipelajari oleh mereka yang berada di Yayasan Pendirian. Dengan serangan lain, lukanya semakin dalam. Babi itu ingin berjuang, tetapi Lin Xiao telah tiba sebelum dia. Dengan gerak kaki yang aneh, Lin Xiao tiba-tiba di samping saat babi hutan itu berusaha menghancurkannya dengan giginya yang besar. Tangannya memiliki pedang yang diarahkan langsung ke leher. Pedang gunung, jurus kedua. Menusuk. Pedang itu ditancapkan jauh ke leher babi hutan. Mata Lin Xiao berkedip ketika dia merasakan pertahanan karena dia tahu bahwa kulit babi hutan itu cukup tebal. Sementara dia berhasil menusuk pedangnya, itu gagal mencapai titik vital. Sebelum babi hutan itu menaikkan gajinya dan mencoba menyerang Lin Xiao telah mencoba melakukan gerakan lain. Danau dingin, langkah pertama, bekukan. Ki yang dia masukkan ke dalam pedang bergerak seolah-olah mereka memiliki hidup mereka sendiri. Itu menempel ke tubuh babi hutan dan menyebarkan rasa dingin yang membekukan. Lin Xiao tidak memiliki atribut es tetapi danau pada dasarnya masih berupa air. Air dingin dekat dengan es, jadi dia tahu bahwa gerakan yang satu ini adalah yang menggambarkan dengan sempurna cara danau bergerak. Darah di leher babi hutan membeku tapi serangannya tidak berhenti. Menginjak, desir. Lin Xiao telah pindah kembali. Matanya terfokus pada leher babi hutan ketika dia melihat Putri Lan Yihua juga mundur dan bergerak ke samping untuk melihat luka yang dibuat Lin Xiao. Mulutnya melengkung membentuk senyuman sementara kedua tangannya direntangkan ke depan. Dia berbicara tanpa suara, tanduk kembar. Dengan itu, Ki-nya berpindah dari dua pedang kecil di tangannya ke arah binatang buas. Ki membentuk dua lampu saat menuju luka yang dibuat Lin Xiao. Bang! Saat dipukul, terdengar suara ledakan yang tumpul dan babi hutan itu meraung saat darah mengalir seperti air terjun. Jika Lin Xiao membekukan darah untuk mencegahnya memiliki cukup darah di kepalanya, Putri Lan Yihua menggunakan serangannya untuk membuat luka besar di sekitar luka sebelumnya, yang membuat darah yang belum membeku tumpah keluar. Babi hutan meraung sekali lagi saat tubuhnya yang besar jatuh dengan bunyi gedebuk. Anda menakjubkan. Mata Lin Xiao berbinar. Langkah yang dilakukan Putri Lan Yihua hanya bisa di atas bentuk ketiga, yaitu keterampilan yang hanya bisa dipelajari ketika seseorang mencapai pendirian yayasan. Ketika seseorang berpikir tentang bagaimana Putri Lan Yihua baru saja memasuki yayasan pendirian dalam waktu kurang dari 3 bulan, kemajuannya sangat besar. Putri Lan Yihua hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu masih belum sempurna. Ayo bersihkan sisanya. Oke. Sementara Lin Xiao dan Putri Lan Yihua mulai membersihkan monster peringkat 3 lainnya, Fan Ling juga sibuk bertarung melawan babi hutan peringkat 4. Dia segera menggunakan kipasnya dan menunjuk ke arahnya saat seberkas ki menyerang wajahnya. Mengaum. Babi hutan itu kesal dengan gangguan yang tiba-tiba itu. Serangan yang digunakan Fan Ling tidak melukainya sedikit pun. Namun, Fan Ling tidak khawatir saat dia bergerak mengelilingi babi hutan. Tangannya yang memegang kipas bahkan tidak membuka kipas saat dia menunjuk beberapa kali. 1, 2, 3. Secara internal, dia menghitung, tetapi di luar, dia tampak seolah-olah dia hanya bersenang-senang. Babi hutan itu tidak memiliki kemampuan untuk menangkapnya, jadi ia hanya bisa mengejar Fan Ling, yang mengitari babi hutan itu dengan gembira. 7. Ketika Fan Ling memukul tubuh babi hutan itu untuk ke-7 kalinya, babi hutan itu tiba-tiba merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Itu tercengang saat tubuhnya yang besar jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Matanya melebar saat mencoba memulai ki dengan sia-sia dan keputusasaan mulai terlihat di matanya.
Setelah itu, Fan Ling mendekat dan tersenyum. Selamat tinggal. Memotong. Kipas yang terbuka menebas leher babi hutan dan membunuhnya dengan mudah. Bahkan tidak ada waktu lagi bagi babi hutan untuk berbicara dan darah mengalir keluar. Tanpa ki, pertahanan babi hutan telah turun drastis, membuatnya mudah untuk dibunuh. Bab 234, Berburu 3. Di sisi kiri, Pangeran Lin San telah selesai membunuh seekor binatang buas dan berbalik untuk melihat ke arah yang benar. Bibirnya berkedut ketika dia melihat betapa mudahnya mereka mengalahkan binatang itu dan kemudian kembali seolah tidak ada yang salah. Apakah mereka serius di tahun pertama mereka? Pangeran Lin San bergumam. Mereka hanya menghabiskan paling banyak 10 bulan di akademi, namun mereka sudah mampu membunuh monster peringkat 4. Dia merasa bahwa dunia benar-benar tidak adil. Pangeran Lin Xian mencibir. Itu karena kamu satu-satunya yang tidak menggunakan kentunganmu sepenuhnya. Jika kamu memilih untuk menggunakan kekuatanmu untuk memperkuat tubuh fisikmu, kamu tidak akan tertinggal seperti ini. Memotong. Pangeran Lin San hanya melirik kakak laki-lakinya lalu menggelengkan kepalanya. Sementara keluarga kerajaan memiliki keuntungan, mereka hanya bisa menggunakannya sedikit demi sedikit untuk meningkatkan kekuatan mereka. Butuh bertahun-tahun sebelum mereka bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan naga di tubuh mereka. Lagi pula, surga itu adil dan mereka tidak akan membiarkan mereka menjadi satu-satunya yang diuntungkan. Padahal, kerugian dari kemampuan mereka adalah ketidakmampuan mereka untuk memahami rune normal yang biasanya digunakan. Sebagai gantinya, mereka harus menggunakan bahasa naga, yang juga akan sulit dibaca oleh mereka yang memiliki kekuatan rendah. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk membersihkan sisa bis rank 3. Bagi mereka, bis rank 3 bukanlah apa-apa karena mereka bisa mengalahkannya hanya dengan serangan. Apakah itu sulit bagimu? Pangeran Lin San bertanya. Lin Xiao menggelengkan kepalanya. Kami baik-baik saja. Baiklah, ayo terus seperti ini. Ada beberapa kelompok kecil seperti ini di depan, kata Pangeran Lin Xian sambil tersenyum. Lagi, bagaimana kamu mengetahuinya begitu cepat? Ada pengintai di depan yang sudah memberitahu kami tentang posisi binatang buas dari waktu ke waktu. Ketika Anda membentuk grup, Anda harus ingat bahwa ada juga posisi penting yang harus diisi oleh anggota Anda, Pangeran Lin Xian menjelaskan dengan ramah. Mendengar bagaimana kedua pangeran ini masih memperlakukannya dengan baik, Lin Xiao agak bingung. Namun, dia menganggukkan kepalanya pada saran mereka. Mungkin mereka menganggapnya sebagai junior mereka, jadi mereka memilih untuk membantu. Lin Xiao tidak sepenuhnya mengerti, tapi dia masih terus tinggal bersama mereka. Pada akhirnya, mereka melawan sekitar 6 kelompok kecil binatang buas dan memiliki lebih dari 300 telinga setiap kelompok. Lin Xiao menghitung hasilnya dan merasa puas. Mereka mendapatkan sekitar 20.000 poin kontribusi. Jika mereka bisa berburu seperti ini setiap hari, tidak sulit bagi mereka untuk mengumpulkan 700.000 poin kontribusi yang diperlukan. Tak heran jika banyak rombongan yang datang ke gunung untuk berlatih. Baiklah, kita akan beristirahat di sini. Mendirikan kemah. Pangeran Lin Xian akhirnya berhenti. Iya. Pangeran Lin Xian menoleh untuk melihat Lin Xiao. Kamu bisa mendirikan kemahmu di dekat kami atau lebih jauh. Area ini cukup luas. Lin Xiao mengangguk. Selain fakta bahwa ada beberapa tanah yang tidak rata, tempat yang dipilih Pangeran Lin Xian untuk berhenti cukup bagus. Mereka akan dapat beristirahat di sini dan tidak perlu terlalu khawatir. Fan Ling, kamu jaga dulu atau kamu lelah? Lelah. Fan Ling tertawa terbahak-bahak. Tidak mungkin aku lelah dengan latihan tingkat rendah seperti itu. Tidak perlu khawatir untukku. Baiklah. Mereka bergiliran mengalahkan monster peringkat 4 dalam perjalanan mereka. Meskipun hasilnya mungkin tidak selalu memuaskan, mereka juga membiasakan diri dengan yang lain dan belajar bagaimana berkolaborasi dengan lebih baik setelah kekuatan mereka meningkat. Pangeran Lin San memberi isyarat agar Lin Xiao ikut dengannya. Lin Yun mengikuti dari belakang karena dia tidak mungkin meninggalkan saudaranya sendirian. Yang lain juga melihat ke arah mereka dan menjaga kewaspadaan mereka. Kedua kelompok itu hanya berkolaborasi satu sama lain dan mungkin belum tentu ramah. Putri Lan Yihua juga melihat ke atas dengan kerutan di dahinya. Namun,
Lin Xiao memberi isyarat agar dia menunggu karena dia tidak merasakan niat bermusuhan dari kedua pangeran. Faktanya, dia sudah menebak apa yang ingin mereka tanyakan padanya. Hati-hati, Lin Hu memperingatkan. Aku tahu. Dengan lambaian tangannya, Pangeran Lin Xian telah menyegel area itu dengan ki-nya. Itu akan mencegah suara mereka bocor lebih dari radius di sana. Jadi, Pangeran Lin Xiao. Pangeran Lin San memanggil. Lin Xiao tertegun tapi dia tetap mempertahankan ekspresinya. Dia memandang Pangeran Lin San dan mencibir. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak lebih dari seorang udik yang... Tidak, aku baru saja memeriksamu dan merasakan aura yang seharusnya hanya milik seorang pangeran atau anggota keluarga kerajaan. Pangeran Lin San tenang. Dia tahu bahwa Lin Xiao akan menyangkalnya, tetapi dia telah menggunakan kemampuannya untuk memeriksanya dan tahu bahwa Lin Xiao pastilah seorang pangeran. Dan tidak hanya itu, kekuatan naga di dalam tubuhnya lebih kuat dari 4 pangeran yang seharusnya memenuhi syarat untuk tahta. Saat itulah Pangeran Lin San merasa bahwa dia menyadari mengapa Lin Xiao menentang keempat pangeran itu secara terbuka dan bahkan tidak menutupi niatnya. Sebagai seseorang yang juga memiliki kemungkinan untuk mendapatkan tahta, Lin Xiao pasti akan melawan mereka cepat atau lambat. Meskipun melawan mereka sekarang secara terbuka cukup bodoh, begitulah Lin Xiao. Dan hal ini membuat Pangeran Lin San ingin mengetahui lebih jauh tentang pangeran kelima yang mungkin naik tahta ini. Bab 235, Percakapan. Meskipun melawan mereka sekarang secara terbuka cukup bodoh, begitulah Lin Xiao. Dan hal ini membuat Pangeran Lin San ingin mengetahui lebih jauh tentang pangeran kelima yang mungkin naik tahta ini. Sementara Pangeran Lin San bisa melihat kebenaran, Pangeran Lin Xian berbeda. Lagi pula, dia tidak menggunakan kekuatan naga di dalam tubuhnya untuk memperkuat matanya, melainkan dia menggunakannya untuk memperkuat tubuhnya. Hal ini membuatnya menjadi lebih kuat dari kebanyakan orang di rekannya dan mungkin bisa melawan Pangeran ke-9. Tapi bukan itu yang dia inginkan. Dengan kekuatan naga kecilnya yang lemah dan bahkan tidak ada kualifikasi untuk membuka pintu itu, Pangeran Lin Xian tahu tempatnya dan hanya berusaha untuk menjadi lebih kuat. Dia tidak ingin dijadikan boneka oleh pangeran yang akan naik tahta nanti. Lin Xiao mengangkat alisnya. Kemampuanmu benar-benar aneh. Pangeran Lin San terkekeh. Dia menatap Lin Xiao dengan rasa ingin tahu. Jadi, apakah Lin Xiao nama aslimu atau? Itu nyata. Aku tinggal di desa terpencil untuk sebagian besar hidupku dan aku bahkan tidak ingat kapan pertama kali datang ke sana dan tinggal bersama orang tuanya, kata Lin Xiao sambil menunjuk Lin Yun di sampingnya. Lin Yun menjaga wajah lurus, tapi dia siap menyerang jika Lin Xiao dalam bahaya. Sementara jumlah ki yang mereka miliki lebih sedikit dibandingkan dengan kedua pangeran, mereka seharusnya bisa berlari dengan skill gerakan mereka. Pangeran Lin San mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yun. Kalian berdua adalah pangeran, setidaknya kalian berdua memiliki darah bangsawan. Namun, apakah dia benar-benar saudara kandungmu? Lin Xiao tersenyum tetapi tidak menjawab. Secara internal, dia cukup terkejut. Dia mengira orang tua Lin Yun menjemputnya karena kebetulan tapi ternyata, orang tua Lin Yun juga bangsawan. Lin Yun menatap Pangeran Lin San. Mengapa kami harus memberitahumu? Pangeran Lin San menatap kakak laki-lakinya, yang tetap memasang wajah datar. Tapi tinggal bersama kakak laki-lakinya selama bertahun-tahun, dia jelas tahu bahwa kakak laki-lakinya bingung mengapa adik laki-lakinya tiba-tiba bersikap sopan terhadap pemuda ini. Lagi pula, Lin Xiao dikenal suka melawan Pangeran Lin Kai. Itu karena jika kamu ingin membidik tahta, aku lebih suka memilihmu. Hah? Pangeran Lin Xian tercengang dan menatap adik laki-lakinya dengan kaget. Kemampuan Pangeran Lin San sangat aneh sehingga tidak ada orang lain yang bisa menduplikasinya. Untuk dapat melihat kebenaran di balik topeng apapun adalah keterampilan yang diharapkan banyak orang dapat mereka capai sepanjang hidup mereka. Namun, itu membutuhkan persyaratan ketat dalam kondisi mental mereka. Pangeran Lin San adalah salah satu dari sedikit yang telah memenuhi persyaratan dan memutuskan untuk menuju ke arah itu. Ini membuatnya memiliki sepasang mata yang diperkuat dengan kekuatan naga dan bisa melihat kebenaran di bawahnya.
Jika adik laki-lakinya tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti itu, apakah itu berarti Lin Xiao sebenarnya memiliki lebih banyak kualifikasi untuk naik tahta daripada 4 pangeran lainnya? Sementara pikiran Pangeran Lin Xian dipenuhi dengan pertanyaan, Lin Xiao menatap Pangeran Lin San. Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku ingin naik tahta? Kamu akan melawan 4 pangeran lainnya secara diam-diam dan terbuka. Dari apa yang aku lihat, satu-satunya alasan mengapa kamu ingin melawan mereka adalah karena kamu tahu bahwa kamu mengincar tahta. Dan berdasarkan kekuatan naga yang aku dapat merasakan tubuhmu, kamu jauh lebih unggul dari mereka berempat. Pangeran Lin San belak-belakan. Lin Xiao mengerutkan bibirnya. Tentu saja dia lebih unggul. Dengan naga kehidupan nyata dalam kesadarannya, dia tahu pasti bahwa tidak mungkin ada orang yang menyaingi dia kecuali jika mereka bertemu seseorang yang juga memperoleh warisan kaisar dan ingin berperang melawan Lin Xiao. Tapi tentu saja, tanahnya sangat luas sehingga hampir tidak mungkin menemukan kaisar sejati lagi. Lin Hu, haruskah aku percaya padanya? Minta dia untuk berjanji dengan hati dan kekuatannya. Itulah satu-satunya cara agar Anda dapat mempercayai anggota keluarga kerajaan. Begitu, tapi bagaimana aku bisa mempercayai anggota keluarga kerajaan sepertimu? Lin Xiao bertanya dengan senyum tipis di bibirnya. Apakah saya benar? Pangeran Lin San bertanya dengan ekspresi mendesak. Lin Xiao samar-samar mengangguk. Pada saat itu, Pangeran Lin San tersenyum cerah lalu membungkuk. Dia memandang Lin Xiao dengan ekspresi tulus. Kalau begitu, aku, Lin San, berjanji untuk tidak pernah mencoba merebut tahta atas Lin Xiao jika dia menjadi kaisar dan akan membantunya menjadi kaisar. Jika aku melanggar sumpah ini, semoga surga membunuhku. Lin San, Pangeran Lin Xian tertegun. Pangeran Lin San mengabaikan saudaranya sementara Lin Xiao menatap Pangeran Lin San dengan penuh minat. Ada kisamar yang bergerak di sekujur tubuhnya setelah dia bersumpah seolah-olah surga menanggapi permintaannya. Itu menarik. Apakah aliran Qi itu menandakan bahwa surga diambil sumpahnya? Ya, dengan surga sebagai saksinya, Lin San tidak mungkin menarik kembali kata-katanya. Lin Hu menatap pangeran muda itu sambil menganggukkan kepalanya. Dia tidak mengolah mata kebenaran untuk apa-apa. Mata kebenaran. Lin Xiao telah mendengarnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang digunakan Pangeran Lin San adalah teknik itu. Melihat pangeran di hadapannya, Lin Xiao merasa bahwa dia benar-benar mendapatkan pengikut yang luar biasa. Dengan bantuan Pangeran Lin San, dia mungkin bisa mendapatkan pijakan di keluarga kerajaan. Yang mulia, mereka yang berada di luar benar-benar terpana dan berteriak seperti orang gila. Mereka tidak percaya bahwa Pangeran Lin San akan tunduk kepada orang lain selain orang tuanya. Lagi pula, mereka semua tahu betapa bangganya anggota keluarga kerajaan ini. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.